Pemirsa, Anda menyaksikan Telco Insight bersama saya Syarifah Rahma dan saat ini saya sudah ditemani oleh Bapak Ririk Adriansyah selaku Direktur Utama Telkom Indonesia. Pak Ririk, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih waktunya bersama saya Pak Ririk. Semoga sehat-sehat selalu ya Pak. Ya. Dan Terima kasih juga sudah diundang. terima kasih sudah bergabung bersama dengan CNBC Indonesia. Pak Ririk, kemarin kita sudah melihat ya untuk laporan kinerja pada kuartal ketiga di tahun 2023 ini impresif Pak Ririk ya. Laba bersih Telkom ini sebesar 19,5 triliun rupiah atau melesat 17,6% secara year on year. Di tengah kondisi yang saat ini kita ketahui masih penuh dengan ketidakpastian, di satu sisi juga sentimen utamanya juga masih wait and see. Sebetulnya apa yang menjadi trigger utama ataupun juga menjadi sentimen utama latar belakang begitu ya di balik kinerja yang impresif ini, Pak? Baik, terima kasih. Alhamdulillah memang kemarin laporan kita di Q3 pencapaiannya lebih baik daripada Q2 maupun Q1 ya. Jadi ada dua sisi. Yang pertama adalah di sisi revenue. Kita memang menerapkan beberapa perubahan, katakanlah perubahan strategi gitu ya, yang kemudian membuat adanya upside di sisi revenue, terutama di Telkomsel maupun juga di Telkom dan juga di anak perusahaan lain gitu. Itu yang kita lakukan. Jumlah pelanggan mobile juga terus tumbuh secara sehat, termasuk juga pelanggan IndiHome. Jadi terus bertambah dan secara sehat. Jadi kita lakukan berbagai penyesuaian di lapangan gitu. Nah, dari sisi revenue kita terus tumbuh dan kemudian kita juga berhasil mengendalikan cost. Nah, ini ada beberapa faktor. Pertama memang ada beberapa cost yang kita coba buat lebih efisien gitu. Ada juga beberapa yang tahun lalu ada, sekarang nggak ada. Contohnya adalah percepatan depresiasi, itu kita tidak, tahun lalu ada, tahun ini kita nggak ada. Nah, dan yang lebih penting yang cukup melegakan juga adalah ada juga mulai tanda-tanda hasil transformasi ini. Jadi misalnya FMC ini yang kita targetkan karena dia baru dimulai pertengahan tahun 2023 ini. Nah, yang akan ada tiga hal ya. Yang satu efisiensi capex, opex, dan uplift di revenue. Nah, yang paling cepat kita lakukan adalah mulai adanya efisiensi di opex. Dan termasuk juga nanti capex sudah sebagian kita sudah mulai efisienkan. Tadinya kita spending capex untuk IndiHome dan untuk mobile gitu kita lebih efisienkan sehingga tidak ada duplikasi. Nah, yang di OPEX ini salah satu, ini contoh sampel aja adalah kalau dulu kita punya Plaza Telkom, lain IndiHome, ada Grapari, lain Telkomsel. Nah, yang deketan itu kita jadikan satu tanpa mengurangi kualitas layanan kepada customer kita, baik customer IndiHome maupun customer mobile. Termasuk juga aplikasi pun kita combine gitu ya. Kalau dulu ada My IndiHome, ada My Telkomsel, nah sekarang sudah jadi satu di My Telkomsel. Nah, itu in a way juga akan membuat OPEX kita lebih efisien tanpa mengurangi kualitas layanan kepada pelanggan. Jadi experience-nya bagi pelanggan juga akan lebih bagus. Nah, hal lain juga yang transformasi yang mulai ada hasilnya adalah di data center. Data center kita beberapa tenan besar yang hyperscaler lah gitu ya, itu sudah mulai masuk di kira-kira bulan Juni. Belum besar secara jumlah absolutnya, tetapi mereka sudah mulai masuk sehingga sekarang data center kita yang di Cikarang sudah mulai memberikan hasil yang cukup menggembirakan lah. Nah, itu yang kemudian all in all menjadi salah satu bisa memperbaiki kinerja kita di kuartal 3 dan kita harapkan ini akan terus berkelanjutan di kuartal berikutnya maupun di tahun-tahun berikutnya. Baik, ini menarik ya Pak ya, tadi artinya memang dari strategi yang diterapkan ini tadi membuat dari sisi kinerja juga lebih efisien gitu ya Pak ya, dari sisi OPEX maupun juga CAPEX. Nah, tapi di satu sisi yang menarik tadi seperti yang Anda sebutkan begitu ya Pak, bahwa Telkom Group juga telah merilis upaya transformasi perusahaan yang membedakan segmentasi B2B dan juga B2C begitu ya, termasuk tadi adalah dari FMC ini masuk ke dalam strategi 5 bold moves gitu. Nah, tapi tadi kan sudah disebutkan begitu ya, sejauh ini kurang lebih seperti apa hasil yang didapat dari transformasi yang sudah dilakukan. Tapi mungkin bisa dijelaskan sejauh ini dari proses transformasi tentu ada transisi ya Pak ya. Sudah di titik mana begitu sebetulnya untuk transisi ini? Kita ada 5 bold moves. Nah, memang beda-beda ya. FMC cukup advance. Jadi FMC karena sudah kita eksekusi, kemudian kita sekarang dalam tahap untuk implementasinya gitu ya. Ada beberapa hal yang memang sudah kita mulai jalankan.
ada beberapa hal yang memang Telkomsel juga sedang mempersiapkan. Sampai contoh untuk billing misalnya. Billing yang tadinya terpisahkan ini sedang kita proses untuk disatukan, sehingga nantinya itu akan menjadi memudahkan bagi pelanggan juga, dan juga memudahkan bagi Telkomsel kalau nanti akan ada melakukan cross selling dan sebagainya lah. Nah itu yang sedang dalam proses. Makanya yang uplift revenue itu kita harapkan akan mulai kita rasakan mungkin di awal tahun depan lah, di satu tahun depan secara bertahap akan mulai kita rasakan lah gitu. Tapi yang capex sudah kita mulai jalankan. Bahkan capex untuk tahun depan kemarin ketika kita menyusun budget untuk tahun depan itu sudah kita mulai lakukan secara kombinasi. Jadi kita harapkan juga akan mulai lebih efisien di tahun depan. OPEX sudah kita jalankan tadi saya sudah cerita gitu. Nah untuk yang lainnya data center sudah mulai up and run. Kita sedang saat ini kita sedang dalam proses integrasi data center untuk yang di Singapura. Kita yang tadinya ada di Thailand gitu, nanti kita sedang integrasikan di consolidation di subsidi kita memang fokus ke data center TDE gitu. Nah yang Infraco juga dalam proses. Mungkin kita akan sedang membentuk entitasnya, kita sedang koordinasi dengan kementerian untuk membentuk entitas yang kita harapkan selesai tahun ini. Kalau proses pengalihan sendiri, kita akan memakan waktu, mungkin baru tahun 2024 akhir atau 2025. Jadi bertahap, tapi kita harapkan buah dari transformasi itu secara bertahap sudah mulai kita rasakan di tahun ini dan juga tahun depan secara berkelanjutan. Baik, secara berkelanjutan tapi memang sudah terlihat begitu ya Pak tadi efeknya begitu sudah tergambar juga begitu dari kinerja di kuartal ketiga di tahun 2023 di tengah kondisi yang sekali lagi penuh ketidakpastian ya Pak Ririk. Nah, berbicara terkait dengan volatilitas global ya tadi sempat di-mention juga oleh Pak Ririk begitu ya, memang Telkom ini tidak hanya sebagai raksasa perusahaan teknologi dan digital di tanah air, tapi juga memang sudah menjangkah menjadi pemain global juga begitu Pak, apalagi dengan kehadiran Telin ya Pak Ririk. Nah, di tengah kondisi saat ini kita melihat juga kemarin pelemahan rupiah terasa begitu, ini akibat dari volatilitas global, wait and see secara global begitu. Nah, ini seperti apa mungkin strategi yang akhirnya diterapkan oleh Telkom Group begitu Pak untuk menghadapi kondisi ini, utamanya dari sisi mungkin B2B. Untuk volatilitas terutama exchange rate ya, itu yang sebenarnya Telkom ini exposure kita terhadap mata uang asing, baik itu US dollar maupun mata uang asing yang lain, itu sangat kecil. Bahkan sebenarnya anyway kita juga punya natural hedging, karena kan Thailand itu kan beroperasi di luar, jadi mereka punya income dalam bentuk US dollar. Nah sehingga sebenarnya kita itu juga ada hedging itu. Nah selain itu juga spending kita yang sebagian untuk capex itu adalah di US dollar, itu kontraknya kita dengan vendor rata-rata rupiah semua, jadi udah dirupiahkan gitu ya, sehingga kalau pergerakannya nggak ekstrim, maka sebenarnya yang kita pakai adalah rupiah itu. Jadi exposure kita overall, exposure kita terhadap volatilitas exchange rate antara rupiah ke US dollar atau ke mata uang asing lainnya itu sangat kecil lah gitu. Oke.